Oke, kembali lagi di DRY Kreator. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga ya, biar channel kami lebih berkembang. Iya. Berkembang lebih besar ya. Berkembang lebih besar Besar. lagi. Ini sudah besar. Udah besar ya. Cuma belum besar banget. Belum besar banget. Tapi kemarin kita udah nyoba untuk berkunjung ke salah satu panti rehab sosial ya. Iya, rehab sosial. Ada di Jeruk Legi. Itu pantinya itu milik pemerintah itu. Oh, pemerintah. Itu di bawah Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan, maksudnya Kementerian Sosial. Sosial. Dinas Sosial Provinsi. Provinsi. Ya berarti ya negara sudah hadir sebenarnya. Negara udah hadir untuk menanggulangi orang-orang yang membutuhkan. Betul. Iya. Negara itu udah sebenarnya di setiap kesulitan itu negara sudah hadir. Tapi kebanyakan ada yang masih masih bingung dalam hal seperti itu. Entah itu bingung karena dianya kurang pengetahuan ataupun entah bingung cuma cari-cari masalah aja. Iya. Kadang-kadang kita masih seolah-olah menutup mata gitu kan. Seolah-olah negara nggak ada gitu kan. Kita punya masalah apa nggak ada, padahal ada beberapa mungkin belum merata gitu kan. Mungkin belum merata. Iya, tapi ya kalau mau merata banget ya susah juga, harus dibantu sama orang-orang yang punya power juga gitu kan. Betul. Ya karena ya gimana ya, negara kita kan negara kepulauan gitu kan ya. Iya. Antara satu pulau dengan pulau yang lain itu nggak mungkin maksudnya jaraknya juga jauh kan. Iya, jauh. Jarak jauh. Ya sekarang kan udah di zaman teknologi udah ya, kita akui udah ada teknologi kan, cuma ya kalau teknologi kan cuma mempercepat komunikasi gitu kan ya, biasanya kan. Teknologi ya kita butuh pemimpin yang mau bergerak gitu kan ya. Iya, kan bergerak. Ya kalau kita misalkan kita apa-apa udah enak nih, kita itu bisa lapor secara cepat gitu kan lewat teknologi gitu kan. Ya tapi kalau laporannya cepat sampainya saja, cuma laporannya saja yang cepat sampai tanpa ada tindak lanjut yang itu kan ya percuma juga. Ya percuma juga sih. Tapi seenggaknya negara udah hadir lah. Ya, udah hadir. Di situ tuh ternyata itu ya itu daya tampungnya tuh 50 orang. 50 orang. 50 orang dengan gangguan kejiwaan. 50 orang dengan gangguan kejiwaan. Berarti ya cukup besar ya. Cukup besar dan rencana kan ditambah lagi. Tambah lagi. Jangka waktunya itu 1 tahun loh. 1 tahun ya. Berarti negara udah mengalokasikan, itu baru yang di sini kan ya. Yang di Jeruk Legi kemarin. Baru yang di situ. Tentunya satu Indonesia lebih dari itu kan. Itu ya, nggak mungkin cuma itu doang gitu kan. Iya. Pasti paling nggak satu daerah ada satu gitu kan. Satu daerah pastinya ada satu. Yang ya tinggal kita cari tahu aja lah gimana caranya gitu kan. Gimana caranya? Iya, karena semua udah ada jalannya, udah ada itunya sebenarnya. Iya, udah ada semua udah itu ya, tinggal kitanya lebih kreatif lagi gitu kan. Iya. Makanya kalau kita bergerak dalam bidang pemerintah itu diusahakan itu harus orang-orang yang kreatif dan orang-orang yang punya pengetahuan lebih di bidangnya kan. Iya, harus ya, mereka pertama ya harus tahu tupoksinya apa gitu kan. Yang kedua ya bijaksana juga gitu kan ya. Bijaksana bijak sini gitu kan ya. Dan yang ketiga ya peka terhadap masalah masyarakat. Gitu kan ya. Jadi kalau udah masuk ke pemerintahan ya harus memang seperti itu gitu kan. Biar ya walaupun masyarakat ngeyel gimana gitu kan, harus bisa ngayomi gitu kan ya. Harus banyak sabarnya gitu kan ya. Kadang-kadang udah dikasih tahu masih ngeyel aja gitu kan ya. Iya, karena orang tingkat ngeyelnya tinggi itu biasanya beriringan dengan tingkat SDM-nya. Iya, SDM-nya gitu kan ya. Kadang-kadang masih banyak orang yang berpikir sekolah buat apa, ujung-ujungnya juga nggak dapat kerjaan gitu kan. Iya, padahal seenggaknya kalau kita jadi pengangguran pun, kalau kita pengangguran yang terpelajar itu kita akan bisa membawa diri kita ke cara yang benar. Iya. Iya. Seenggaknya lebih santun gitu lah ya. Iya. Karena Indonesia kan terkenal dengan ramah tamahnya. Iya. Ya harusnya memang seperti itu. Jadi sebenarnya sekolah itu tujuannya bukan untuk mencerdaskan aja gitu ya, tapi membuat siswa juga berbudi luhur gitu kan, berbudi luhur. Nah, kadang-kadang itu yang
yang dilupain gitu kan. Berbudi pekerti luhur. Iya, berbudi pekerti luhur itu kan yang kadang-kadang dilupakan gitu kan. Cuma otaknya diisi tapi hatinya diisi. Kosong kan. Jadi kesimpulannya otak diisi, hati juga diisi. Iya, otak diisi, hati juga diisi gitu kan. Kalau nggak diisi ya itu nanti diisinya di panti rehabilitasi. Gitu. Oke teman-teman, barangkali ada yang ingin memasukkan salah satu tetangga keluarganya yang dengan gangguan kejiwaan, itu bisa ke sana aja langsung. Iya, langsung ke sana. Nanti bisa langsung minta ya. Dimanapun tempatnya ya, nggak harus satu wilayah gitu ya. Yang penting ada ya, yang kalau misalkan sih yang diprioritaskan itu yang satu wilayah satu ya. Jawa Tengah Jawa gitu Tengah, dulu ya. Karena ini punyanya pemerintah provinsi Jawa Tengah. Mungkin di provinsi yang lain kan juga ada juga. Ada juga, iya, pasti ada juga. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kebanyakan kan ada juga yang orang dari daerah lain gitu kan. Misalkan ada ODGJ gitu, ODGJ itu orang terlantar dari daerah lain, terus tapi belum ketemu keluarganya gitu, dimasukkan situ aja dulu bisa. Yang penting lewat prosedur yang benar. Ya kadang-kadang cuma takutnya human tracking gitu kan. Iya kan. Atau dijual aja gitu dijual. Kan. Iya. Lagi marak-maraknya tuh jual orang gitu kan. Jual orang lewat aplikasi. Aduh, ini ujung-ujungnya lewat lagi. Ada loh aplikasi yang buat jual diri. Iya ada juga. Mulai dari 350.000 ya. 50.000. Berarti harga manusia murah ya. Murah iya. Kita alat podcast aja 2 juta. Manusia 300.000. Kita bisa beli banyak itu. Alat podcast kan tingkat kecerdasannya kurang ya. Iya. Kalau manusia kan udah multi talent ya. Kalau alat podcast itu harus dinyalain dulu harus gitu ada kan. Ada operatornya gitu kan. Kalau nyala sendiri nggak bisa gitu kan. Tapi kalau manusia kan dia punya otak, punya hati. Gitu. Makanya yang perlu diisi itu hati dan otak. Dan otak. Kalau otaknya pintar, hatinya nggak pintar, nanti akan disalahgunakan. Iya, harus dua-duanya dimasukin gitu. Betul. Terus itu di situ kan bisa sampai 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Tadi kan kita udah ngomong ya 1 tahun kan. Iya, 1 tahun. Tapi seandainya nggak 1 tahun, berapa bulan gitu? Misalkan kamu terlantar nih katakannya. Misalnya kamu terlantar. Iya. Ketemulah sama pekerja sosial gitu kan ya. Nanti kamu dimasukkan situ. Misalkan di situ baru 2 bulan, 1 bulan gitu kan, keluargamu, itu anak saya si Dias gitu kan nyari. Terus ketemu, kamu mau dibawa pulang boleh. Boleh pulang ya. Berarti nggak harus tebus gitu. Kadang-kadang kan udah masuk nggak bisa ditebus dulu gitu kan. Kalau ditebus nanti perdagangan manusia juga dong. Nggak boleh ya gitu ya. Nggak boleh. Iya. Manusia itu nggak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan. Di situ maksimal 1 tahun dan gratis. Gratis ya. Gratis itu tanpa dipungut biaya. Tanpa dipungut ya. Sampai serpun kecuali misalkan saya ada keluarga yang gangguan jiwa gitu kan. Setelah pulang dari rumah sakit mau dibawa ke situ. Nah, terus udah diterima di situ kan. Iya. Kita mau ninggalin buat sekedar beli jajan, beli apa untuk pasien, boleh nggak apa-apa. Iya. Tapi itu ya ada syarat-syaratnya juga sih. Syarat yang utama yang jelas pengantar dari Dinas Sosial Kabupaten. Jadi minta aja ke Dinas Sosial Kabupaten, minta dibikinkan surat pengantar gitu. Pengantar ya. Untuk rehab di mana gitu kan. Kalau kayak kemarin kan di Jeruk Legi gitu kan. Jeruk Legi ya. Minta aja itu juga gratis. Gratis juga ya. Kalau nggak ada oknumnya. Iya. Ya nggak ada lah, nggak mungkin oknum. Sekarang ketahuan Mas. Iya. Apalagi HP yang itu aja dilaporin udah gitu kan. Tapi kan bisa diam-diam. Iya sih. Ini ngomongin soal oknumnya, aku mau cerita juga nih. Ya, kenapa? Banyak juga oknum kayak relawan-relawan sosial gitu kan. Ada tuh, aku pernah juga berhadapan langsung dengan dia gitu kan. Oh, gimana tuh? Dan cerita-cerita yang dari luar yang dari orang lain pun juga banyak. Jadi ada oknum yang misalkan nih, saya oknum gitu kan, kamu mau masukin keluarganya ke sana gitu kan. Iya. Itu kan kadang ngantri kan. Iya, emang ngantri karena di sana itu penuh. Karena penuh. Nunggu yang lain keluar dulu gitu kan 50 tahu. Betul. Yang minta 100. Ya ngantri dulu ya gitu kan. Terus saya oknumnya nih. Oke kamu masukin dia keluargamu ke sana bisa aja lewat saya.
tapi harus ada pelicinnya gitu Oh, kan. pelicin. Kasih oli. Kasih oli dong. Kasih oli dulu. Kasih minyak. Minyak juga mahal. Wah, sekarang wah. Gila itu minyak itu kan. Minyak harganya mahal dan barangnya langka. Iya. Sampailah di pelicin gitu kan ya. Iya, pelicin. Kemarin aku dengar cerita juga ada yang oknum pegawai pemerintahan juga ya. Iya. Jadi ada warganya yang di sana gitu kan, yang direhab di sana juga minta imbalan ya, istilahnya imbalan lah, pungli gitulah, istilahnya pungli sampai 5 juta ya. Wah, gede ya. Gede. Satu orang 5 juta. 5 juta. Katanya 50 berapa tuh? Itu bukan oknum orang dinas sosialnya. Oh, bukan ya. Oknum pemerintah yang warganya di situ, pemerintah desa lah katakanlah gitu kan. Oh, iya. 5 juta. 5 juta ya. 5 juta untuk perawatan 1 tahun gitu katanya kan. Padahal di situ gratis. Gratis ya. Aku kalau datang ke situ aja dikasih kopi. Iya, kopinya gratis kan, Gratis, nggak usah beli. gratis. Iya, gratis. Apalagi kalau yang di Banjarnegara ya. Oh, gimana tuh? Aku datang ke situ, kalau pas waktu makan siang tuh ya. Iya. Aku disuruh makan siang. Ikut sama yang lain gitu ya? Enggak dong, sama petugas. Oh, petugas yang kirain sama yang direhab gitu. Enggak. Beda menunya ya? Menunya sama. Oh, sama. Menunya sama, nggak dibeda-bedakan. Oke. Makanya aku kalau ke sana ngepasin ya, makan siang gitu kan ya. Pagi-pagi lagi sarapan gitu ya, lagi ngopi atau mungkin agak siang dikit snack gitu ya. Kalau itu kan saya udah kenal baik sama Pak Hartanto. Iya. Sama Pak Hartanto udah kenal baik, ngomong aja ke Pak Hartanto, Pak belum makan siang, pasti dikasih ya. Dikasih ya. Karena Pak Hartanto itu baik. Baik dong ya. Oh, ya, lumayan tuh itu kan. Iya. Kalau di sana saya kenal Pak Hartanto, sama ya hampir semua saya kenal sih. Kenal ya. Cuma yang biasa komunikasi itu Pak Hartanto. Pak Hartanto ya. Kalau di Jeruk Legi ada Pak Teguh juga. Pak Teguh ya. Kalau ke sana dikasih kopi sama Pak Teguh. Nah, itu kenapa pentingnya koneksi dan koneksi dan itu pentingnya kayak gitu pentingnya, ya. Bisa bukan bisa cuma saling ngasih kopi. Bisa saling dukung gitu kan, betul. gitu kan, bisa bantu. Oh, ini ada tangga ada, sini betul. bantu ke sana gitu kan ya. Iya, koneksi saya dalam hal itu banyak. Banyak ya? Banyak. Wow. Kalau seandainya saya nyalon lurah, ya lurah seperti saya yang dibutuhkan ya. Iya. Untung saja saya sekarang belum minat untuk berpolitik. Oh, iya, berpolitik ya. Sebenarnya kalau nyalon lurah bagus kali ya. Coba aja. Tapi enggak lah, saya mending kayak gini kan aja. Sekarang harus ganti yang generasi baru dong, harus yang muda-muda, masa tua-tua mulu. Ya, emang harus gitu. Tapi kalau yang tua masih pengen ya, kita menghormati yang tua dulu. Ya, yang muda menghargai yang tua. Iya. Gitu. Apapun kata orang tua kan harus kita turut. Oh iya. Selama itu dalam hal kebaikan. Betul. Tapi nggak semua orang tua mengajarkan kebaikan ya? Iya, ada juga yang bikin pusing. Lain itu ya, lain cerita, bukan orang tua yang manusia ya. Bentuknya bukan manusia. Orang tua tapi bentuknya bukan manusia. Oh, iya. Dia saja tahu, masa kalian nggak tahu? Aduh. Kembali lagi ke sosial kayak gitu ya. Oh iya. Kalau di sana itu selama 1 tahun itu kan ya, dia di sana dikasih keterampilan ya. Keterampilan. Iya, dikasih keterampilan. Misalkan kamu minatnya di apa gitu kan, bikin kerajinan apa. Kerajinan ya. Dikasih fasilitas gitu. Diajarin gitu ya. Diajarin jahit gitu kan. Jahit ya. Kamu punya kemampuan jahit katakanlah ya. Diajarin jahit. Oh, berarti setelah selesai rehabilitasi bisa kembali ke masyarakat. Emang tujuannya itu. Oh iya, bagus ya. Bagus. Obat pun masih ada, masih dikasih. Oh, obat dikasih. Jadi di sana itu ada bagian khusus yang mengurusi bagian obatnya. Jadi obatnya dikontrolkan ke rumah sakit. Jadi di sana obat masih jalan. Masih jalan. Bagusnya itu di situ. Jadi kalau teman-teman yang mau masuk sana, masuk aja nggak apa-apa. Nanti bisa hubungi Pak Teguh. Iya. Nanti bisa hubungi Pak Teguh. Oke ya, kayak gitu aja paling ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar gitu kan. Nanti sambil nanya-nanya gimana pas ini tanggaku gimana gitu kan. Nanti bisa kita bantulah gitu kita kan. Bantu. Kita bantu. Bisa ditulis di kolom komentar atau enggak bisa japri aja lah. Ya, japri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Tentunya jangan lupa share juga biar channel kita semakin berkembang ya.
Oke, dari kami DRY Kreator sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di DRY Kreator berikutnya. Iya, selamat malam. Selamat malam.